Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang software APG, Audit Program Generator, dan Web Matrix Facebook Insight. Kelompok 2 ini beranggotakan Ikan Fianti, Nadia Tunajah, Nazliza Zaridafa, Pawesti Mega, dan Romoli Cipakuta. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Audit Program Generator. APG berfungsi untuk memungkinkan tim audit mempersiapkan daftar perencanaan audit mereka, seperti untuk menambah, menghapus, atau melakukan modifikasi item-item individual dalam daftar perencanaan audit untuk menyesuaikan antara pekerjaan auditor dengan keperluan klien mereka. Daftar perencanaan audit dari APG termasuk item-item untuk menetapkan, pertama, persetujuan penerimaan tugas, persetujuan personal audit terhadap perikatan audit, tingkat independensi, pengetahuan terhadap kesatuan usaha, taksiran kemampuan audit, surat perikatan, taksiran risiko audit dan tingkat materialitas, lalu taksiran risiko pengendalian, tindakan-tindakan melanggar hukum, lalu tingkat kesalahan dan ketidakpatuhan, kemudian prosedur analitikal, dan yang terakhir strategi audit dan program audit. APG dapat membantu dalam memenuhi standar auditing, mempertimbangkan struktur pengendalian internal dalam sebuah laporan keuangan auditan. Standar auditing mengharuskan auditor mendapatkan pemahaman terhadap 3 elemen dari struktur pengendalian dan apakah kebijakan-kebijakannya relevan. Daftar perencanaan berfungsi sebagai sebuah kontrol untuk memastikan bahwa semua bagian struktur pengendalian internal telah diperiksa. Dan ini menjadi bagian pertama dari peralatan APG mengacu kepadanya. APG menyediakan sebuah form berisikan daftar pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengendalian internal pada perusahaan yang diaudit. Dalam banyak kasus, sebuah referensi dari kertas kerja di mana sebuah hasil pemeriksaan disimpan akan menjadi kebutuhan penting dalam audit. APG telah didesain untuk dimulai dengan 5 asersi. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, keempat penilaian atau pengalokasian, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Kegunaan APG. Yang pertama yaitu untuk meninjau daftar pengungkapan dan tingkat kepatuhan terhadap perpajakan. Yang kedua, menyediakan langkah-langkah yang diusulkan untuk melakukan modifikasi terhadap kondisi-kondisi yang tertentu pada klien. Dan yang ketiga, mempertimbangkan struktur pengendalian internal dalam sebuah laporan keuangan auditan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu dalam memenuhi standar auditing. Facebook Insight. Seperti pada gambar, yaitu pada Facebook Insight terdapat analis dan end report. Yang pertama adalah ads reporting, attribution, brand collapse manager, traffic analyst report, analistik, audience insight, dan eksperimen. Untuk menggunakan Facebook Insight, diperlukannya Facebook Business Manager atau FBM. Akun ini akan membuka berbagai macam tools pemasaran di dalam Facebook. Ada 2 tools yang akan kita gunakan. Pertama adalah Facebook Audience Insight dan Facebook Ads Manager. Yang pertama kita bahas di sini adalah Facebook Audience Insight, di mana melalui Facebook Audience Insight, kita bisa mendapatkan informasi tentang 2 kelompok audiens. Yang pertama adalah orang-orang yang terhubung dengan Facebook page kita, sedangkan yang kedua adalah seluruh orang di Facebook. Next. Kemudian ada beberapa filter yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan insight tentang audiens tertentu. Filter ini mengikuti cara-cara marketing melakukan segmentasi pasar. Selain memilah secara demografis, kita juga bisa memilah berdasarkan behavior atau perilaku dan psikografis. Lalu ada filter yang bisa dieksplorasi. Yang pertama ada parents, di mana orang tua dengan anak usia tertentu. Misalnya dari bayi hingga 12 bulan sampai orang tua dengan anak remaja dan anak yang beranjak dewasa atau pada usia 18 tahun hingga 26 tahun. Lalu ada live events,
di mana orang yang sedang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, seperti berulang tahun. Nah, selain itu, ada juga data tentang orang-orang yang baru bekerja, jauh dari keluarga, dan menjalani LDR atau long distance relationship. Kemudian ada relationship status, di mana ternyata ada 15 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas telah terdeteksi oleh algoritma Facebook sebagai single. Sebanyak 8 juta pengguna berusia di atas 24 tahun. Next. Kemudian ada top categories. Nah, dari Facebook Audience Insight, kita juga bisa menggali insight tentang hal-hal apa saja yang dirasakan penting bagi target audiens kita. Caranya, dengan melihat kategori page apa saja yang diikuti dan disukai oleh target audiens kita dalam top categories. Di dalam top categories, kita juga bisa mendapatkan insight tentang brand-brand apa saja yang paling disukai, sekaligus dengan seberapa kuat ketertarikan tersebut atau affinity dibandingkan dengan keseluruhan audiens di Facebook. Lalu ada cara dan pendekatan berkomunikasi. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara target audiens kita berkomunikasi seperti gaya bahasa dan elemen visual yang menarik, kita dapat mendapatkannya dengan mengintip beberapa page yang mereka ikuti. Dari Facebook page tersebut kita bisa mengetahui apakah kamu lebih tepat untuk menyapa target audiens kita. Banyak insight lain yang bisa kita dapatkan dari pengamatan di Facebook page ini. Informasi dalam top kategori dan page likes ini bisa berubah-ubah. Daftar Facebook page yang kita lihat saat ini belum tentu sama dengan apa yang akan kita temukan di bulan depan. Lalu ada multiply filter, yaitu kita bisa menggunakan beberapa filter sekaligus untuk target audiens yang lebih spesifik. Misalnya ada sekitar 1 juta jomblo berusia 24 tahun ke atas dengan pendidikan tingkat universitas, yang hobinya itu adalah travel dan bisa berbahasa Jawa. Lalu simpan data audiens untuk kampanye. Jadi setelah mendapatkan insight, simpanlah data audiens tersebut untuk dimanfaatkan sebagai targeting filter ketika menjalankan kampanye iklan. Jadi seluruh data audiens yang kita simpan bisa dilihat kembali di fitur audiens dalam Facebook Business Manager. Lalu ada data dari Facebook Ads Manager, yaitu ada 4, ada 3, ada purchase behavior atau orang-orang yang gemar belanja online dilihat dari tindakan mereka yang klik tombol Shop Now dalam 1 pekan terakhir. Lalu ada frequent traveler atau orang-orang yang aktivitas dalam Facebooknya terindikasi baru kembali dari perjalanan dalam 1 pekan terakhir. Dan juga ada content engagement atau orang-orang yang memiliki manajemen menengah tinggi terhadap konten-konten terkait bulan Ramadan hingga 90 hari terakhir. Filter ini menjadi langganan para pemasar untuk berkampanye selama bulan suci tersebut. Lalu di sini ada contoh dari data-data spesifik. Untuk mendapatkan data-data spesifik ini, terlebih dahulu kita perlu membuat campaign. Walaupun kita tidak akan menjalankannya. Petunjuk langkah demi langkah di link ini menjelaskan caranya membuat campaign dengan objektif reach. Data behavior akan muncul ketika kita masuk ke pengaturan audiens. Seperti di sini ada sekitar 49 juta orang yang masuk dalam segmen audiens millennials berusia 24 tahun sampai 35 tahun yang sering melancong. Filter yang kita gunakan adalah behavior, travel, frequent travel. Data ini seperti memperkuat riset-riset pemasaran yang menyebutkan bahwa generasi milenial senang traveling. Data lain yang bisa kita dapatkan adalah estimasi potensi pasar di satu atau beberapa wilayah dalam radius tertentu. Jika digabungkan dengan filter lain seperti behaviors, hasilnya akan menarik. Dalam radius 2 km dari kantor Redcom Indonesia, ada 350.000 orang yang memiliki ketertarikan pada kopi. Lumayan potensial untuk membuka bisnis minuman kopi delivery. Membidik konsumen premium. Fitur yang bisa digunakan untuk mencari data potensi pasar dari konsumen kelas menengah ke atas adalah customer classification, yaitu people in Indonesia who prefer mid-value and high-value goods, atau yang kelas atas saja, yaitu high-value goods. Data ini tidak hanya bermanfaat bagi brand-brand kategori luxury, tapi
juga membidik konsumen dengan daya beli tinggi. Audience data adalah salah satu dari pilar digital marketing. Perkembangan teknologi memungkinkan platform digital seperti Facebook menangkap berbagai sinyal yang kemudian digunakan menyusun profil audiens. Tantangannya adalah, dari sekian banyak data audiens, mana target audiens yang akan kita jangkau terlebih dahulu dengan biaya yang seefisien mungkin. Berdasarkan data di samping, ada sekitar 19 juta pengguna yang termasuk konsumen dengan klasifikasi menengah ke atas ini. Sebanyak 9,1 juta di antaranya tergolong papan atas, di mana terdapat 4 juta dari kalangan yang gemar belanja atau engaged shopper. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.